Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis tentang bagaimana kondisi atau situasi manusia di akhir zaman. Rasul mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Isbiru, kata Nabi, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum, sesungguhnya tidaklah datang masa atau zaman kecuali zaman yang setelahnya itu, kata Nabi, syarrun minhu, lebih baik daripada, lebih buruk daripada zaman-zaman sebelumnya. Kemudian Rasul mengatakan, hatta talqaw rabbakum, hal itu terjadi terus menerus. Hal itu terjadi terus menerus sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Ini Rasul sedang menjelaskan kondisi manusia di akhir zaman ini. Tidaklah maju satu zaman melainkan zaman yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Dan juga Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, inna min asyratis sa'ah an yurfa' al-ilmu, akan dicabut yang namanya ilmu, wa yadhhar al-jahlu, dan akan merebah atau akan tampak al-jahlu, kebodohan di tengah-tengah manusia. Dan juga Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lainnya, inna la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini intiza'an, secara sekaligus, tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu, mewafatkan para ulama, hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhala. Apabila telah meninggal dunia, telah wafat orang-orang yang berilmu, maka manusia akhirnya menjadikan pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang jahil.
jahil, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya ketika dia ditanya, dia berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya dia tersesat dan menyesatkan manusia. Di sini, di dalam 3 hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa besarnya pengaruh keburukan. Yang dimaksud dengan keburukan di sini adalah keburukan al-jahlu, kebodohan. Yang mana al-jahlu ini, keburukannya kata Nabi, bisa menyesatkan diri sendiri, bahkan bisa menyesatkan orang lain. Maka 3 hadis yang kita sebutkan barusan menunjukkan bahwa banyak timbul kesesatan, banyak timbul penyimpangan di dalam agama ini disebabkan sebagian atau mayoritas kaum muslimin tidak lagi ingin menuntut ilmu, tidak lagi ingin mempelajari ilmu syariat Islam, sehingga mereka hidup dengan kebodohan yang akhirnya mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Kebodohan atau kejahilan terhadap syariat Islam yang mulia dan yang sempurna ini adalah penyakit yang sangat membinasakan, penyakit yang sangat berbahaya. Namun yang sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin, banyak dari orang yang terjangkit penyakit ini, dia tidak menyadarinya. Bahkan dikarenakan tidak menyadari tersebut, dia tidak mau mengobati penyakit yang satu ini, yaitu penyakit al-jahlu, kebodohan. Allah tabaraka wa ta'ala sungguh banyak di dalam ayat Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana akibat yang namanya al-jahlu ini, akibat keburukan yang ditimbulkan oleh kebodohan. Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya obat dari al-jahlu, kebodohan ini adalah hendaknya belajar, hendaknya bertanya kepada orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Ana sa'alu idza lam ya'lamu." Mengapa mereka, kata Nabi, tidak bertanya? Idza lam ya'lamu, kalaulah mereka itu tidak mengetahui, tidak berilmu. Innama shifa'ul 'ay as-su'al, kata Nabi. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah hendaknya bertanya, kata Nabi. Bertanya, berilmu, mempelajarinya. Kemudian kebodohan adalah merupakan musuh terbesar dari dakwah para nabi dan seluruh dakwah para rasul. Kalaulah kita melihat dari sejarah dakwah para rasul, semua yang menentang dakwah sebenarnya adalah buah dari kejahilan atau kebodohannya. Dan warisan ini, penentangan karena kebodohan ini, itu terus berlangsung sampai saat ini, bahkan sampai bangkitnya hari kiamat. Dikarenakan memang musuh terbesar dalam dakwah, bahkan musuh terbesar atas kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah kebodohan itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan orang-orang yang bodoh ini sebagai makhluk terburuk yang ada di dunia ini. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, mencontohkan tentang makhluk terburuk, makhluk terjelek yang ada di dunia ini. Mungkin ada yang bertanya, apa makhluk yang terjelek? Mungkin ada yang mengatakan hewan ini, hewan itu, dan seterusnya. Ternyata tidak demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna syarrad dawab indallah."
Indallahi summul bukmun ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang peka telinganya, maksudnya tuli, dan orang-orang yang dia tidak mengerti apapun, maksudnya jahil. Itulah makhluk yang paling jelek di sisi Allah, yang tidak mendengar, yang bisu, yang dia tidak mengerti apapun. La ya'qilun, tidak paham dia terhadap syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan sampai kita semua yang ada di majlis ini dan juga kaum muslimin seluruhnya dijadikan oleh Allah permisalan makhluk terburuk, yaitu makhluk yang tidak bisa memahami dan tidak mengerti tentang syariatul Islam, syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun, atau apakah kalian mengira kebanyakan manusia itu bisa mendengar dan memahami? Kemudian Allah mengatakan, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu, kata Allah, seperti hewan. Kalau ditanya hewan belajar tidak? Tidak belajar. Hewan tidak mengerti tentang pelajaran syariatul Islam, tidak mengerti tentang hukum-hukum yang ada. Yang adanya hukum rimba, siapa yang kuat dia menang. Maka Allah samakan orang-orang yang tidak berilmu seperti hewan-hewan. Bahkan Allah mengatakan balhum adallu sabila. Bahkan orang yang jahil itu, kata Allah, seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan-hewan yang ada. Ini celaan yang luar biasa dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, Allah mengatakan seburuk-buruk makhluk. Yang kedua, lebih sesat daripada hewan. Maka seluruh kejelekan, seluruh keburukan, seluruh kerusakan yang terjadi di alam semesta ini, di dunia ini, sampai hari kiamat, maka sebab utamanya adalah al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berumah tangga. Semua kerusakan hidup berumah tangga misalnya, bermasyarakat, bernegara, kerusakan yang terjadi itu adalah buah dari al-jahlu, kebodohan, kejahilan yang ada pada manusia. Dan intinya di sini adalah sesungguhnya kebodohan adalah musuh manusia yang sebenarnya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kemudian pembahasan yang kedua masih menjelaskan hal yang sama mengenai sebab tersesatnya manusia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian hidup di dunia ini dalam keadaan dhallun, tersesat. Jadi ada orang yang tidak mau disebut tersesat. Kalau kira-kira benar tidak? Yang benar, manusia semuanya tersesat. Makanya terima saja kalau dibilang tersesat, karena Allah yang mengatakan demikian. Illa man hadaituhu. Yang tidak tersesat itu, kata Allah, hanya orang-orang yang diberi hidayah. Maka hukum asal kita di dunia ini, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, hidupnya tersesat. Fastahduni ahdikum. Kalaulah demikian, kata Allah, maka mintalah hidayah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main minta hidayahnya, sungguh-sungguh. Terkadang seseorang mencari makannya dengan sungguh-sungguh, mencari pakaiannya, minumannya, kendaraannya, rumahnya, materinya sungguh-sungguh. Tapi giliran mencari hidayah, terkadang manusia itu banyak yang bermain-main atau tidak serius. Padahal hidayah itu lebih utama dan lebih penting daripada makan dan minum manusia. Adapun kalau sekadar tidak makan, tidak minum, hanya berujung kematian di dunia. Adapun kalau tidak mendapatkan hidayah dan dia juga pasti mati, meninggal
dan hanya saja mendapatkan tambahan siksa neraka Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana siksa neraka ini lebih sakit, bahkan jauh lebih sakit daripada kematian itu sendiri. Maka para ulama menjelaskan di sini, sebagian ada yang menyangkal hadis ini dengan beralasan, bukankah Rasulullah pernah mengatakan khalaqtu ibadi hunafa? Bukankah Rasul pernah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku ciptakan hambaku dalam keadaan lurus. Kenapa di hadis yang pertama kita bacakan tadi, Allah ciptakan manusia dalam keadaan tersesat? Bagaimana cara mengkompromikannya? Di hadis yang pertama tadi Allah sebutkan manusia seluruhnya tersesat. Di hadis yang kedua Allah ciptakan manusia dalam keadaan lurus. Maka kata para ulama, mereka menjelaskan, mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan ini. Maksudnya manusia diciptakan dalam keadaan lurus adalah manusia itu tabiatnya adalah condong kepada kebenaran. Tabiatnya condong kepada dinul Islam, agama Islam. Makanya disebutkan dalam hadis, ketika dilahirkan manusia, maka dia dilahirkan di atas fitrahnya. Maksudnya dia diciptakan condong menerima Islam dan di atas dinul Islam, di atas agama Islam. Hanya saja kata para ulama, ketika dia ingin mempertahankan fitrahnya, dia butuh yang namanya hidayah. Kalaulah dia tidak mendapatkan hidayah, maka fitrahnya bisa rusak, yang akhirnya dia masuk dalam hadis kullukum dhallun, seluruh manusia tersesat. Maka dua hadis ini saling menyempurnakan. Manusia ketika ingin istiqamah di atas fitrahnya, dia butuh hidayah. Maka ketika hidayah tidak dia miliki, maka manusia itu akan tersesat jalannya. Maka ini dalil kata para ulama bahwasanya wajibnya seseorang menuntut ilmu, dikarenakan ilmulah yang menjaga fitrah seseorang dan menyelamatkan dia dari penyimpangan yang mengeluarkan dari fitrahnya yang lurus menuju yang namanya kesesatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya manusia keluar dari perut ibunya atau terlahirkan ke dunia ini dalam keadaan jahil, tidak mengetahui, dalam keadaan tidak berilmu. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian. Jadi kalau ditanya siapa yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita? Oh, bidan katanya. Bukan, bidan bukan mengeluarkan. Terus ya, ibu kita yang mengejan. Bukan juga ibu kita, tapi Allah yang mengeluarkan. Kalaulah Allah tidak memberikan kekuatan kepada ibu kita, tidak mungkin dia bisa mengejan untuk mengeluarkan kita dari perutnya. Makanya Allah mengatakan wallahu akhrajakum. Allah lah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum. Bayangkan antum bertahun-tahun tidak keluar, apa yang terjadi kira-kira? Sesak napas dalamnya. Bisa mati. Ini menunjukkan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita saja, itu nikmat yang besar. Kalaulah Allah tidak mengeluarkan kita dari perut ibu kita, mungkin sampai setahun lebih, sampai 2 tahun, maka bisa jadi sudahlah tidak bernapas atau sudah meninggal dunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak berilmu sama sekali. Tidak berilmu sekali atau tidak mengetahui sesuatu apapun, dalam keadaan jahil. Ini menjelaskan kondisi manusia. Dan juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran
ketika menjelaskan tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7, wa wajadaka dhalan fahada. Disebutkan wa wajadaka dhalan fahada. Sesungguhnya Allah mendapatimu wahai Muhammad dhalan, engkau itu tersesat, kata Allah. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum mendapatkan wahyu dari Allah, sebelum mendapatkan petunjuk dari Allah, Allah sebutkan wa wajadaka dhalan fahada, bahwasanya Nabi Muhammad itu tersesat. Bayangkan Nabi saja itu tersesat sebelum mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala, yang menunjukkan manusia seluruhnya tersesat. Sampai pun para nabi, para rasul seluruhnya tersesat. Kapan tidak tersesatnya? Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Bagaimana cara mendapatkan petunjuknya? Dengan menuntut ilmu syar'i. Maka barang siapa yang tidak pernah menuntut ilmu syar'i, maka dia tetap pada asalnya. Apa asalnya? Asalnya tersesat. Tapi itulah manusia. Walaupun dia tersesat, maunya dibilang dapat petunjuk. Itulah manusia, sulit mengakui kekurangan dirinya, tetapi seringnya mengakui sesuatu yang tidak ada pada dirinya dari kebaikan-kebaikan yang ada. Dan juga Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika wa ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, tidak mengetahui Al-Quran ini sama sekali dan tidak pula mengerti tentang iman, kata Allah. Ini sifat yang Allah sifatkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan petunjuk, Allah katakan Nabi Muhammad itu tidak berilmu sama sekali dan tidak mengetahui tentang iman. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang nabi saja, kalau tidak diberi ilmu oleh Allah, dia tetap pada hukum asalnya, yaitu di atas kesesatan. Maka oleh karena itu, manusia pada asalnya, dasarnya dilahirkan dalam keadaan yang namanya fitrahnya. Dan fitrah ini untuk mempertahankannya agar tetap meninggal dunia di atas fitrahnya adalah dengan ilmu. Maka barang siapa yang tidak berilmu, maka dia akan rusak fitrahnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahirkan itu dilahirkan di atas fitrah keislamannya. Fa abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi. Kenapa bisa jadi Yahudi? Karena tidak punya ilmu tentang petunjuk. Wa yunassiranihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani. Kenapa dia mengikuti Nasraninya? Karena dia tidak tahu petunjuk yang benar. Maka ketika tidak punya ilmu, gampang disesatkan, mudah disesatkan. Bisa diajak ke Nasrani, bisa diajak kepada Yahudi, bisa diajak kepada Majusi, dan bisa diajak kepada keyakinan-keyakinan menyimpang yang lainnya. Maka ini menunjukkan kepada kita buah dari kejahilan itu gampang mengekor kepada penyimpangan dan kesesatan. Mengekor kepada penyimpangan dan kesesatan. Yang lebih parahnya lagi, dia tidak menyadari kalau dia di atas kesesatan dan akhirnya bersikeras membela kesesatan yang dia lakukan. Maka dalam hadis ini terdapat perintah dari Allah tabaraka wa taala untuk mencari yang namanya hidayah, petunjuk, agar seseorang tidak berubah dari fitrahnya. Ketika dia tidak memiliki petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah atau akidah yang benar, maka cepat atau lambat dia akan mengalami perubahan dari fitrahnya yang akhirnya dia menuju kesesatan. Wal iyadzu billah. Ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya adalah bahwasanya kebodohan adalah sebab manusia berbuat dosa. Jadi kalau kita suka berbuat dosa, itu tanda kita masih bodoh sebenarnya. Belum pintar, belum cerdas.
Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 17, Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a. Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan bijahalah, dikarenakan kebodohannya. Jadi Allah menyebutkan kelakuan kejahatan manusia, di antara alasannya kata Allah bijahalah, kebodohannya. Apa contoh kejahatannya? Ya mungkin contoh ringannya saja, termasuk kejahatan membuang-buang waktu secara mubazir. Itu kejelekan. Membuang waktu percuma saja, tanpa ibadah kepada Allah. Atau membuang waktu dengan perbuatan dosa. Atau membuang waktu dengan perbuatan yang sia-sia. Atau kezaliman-kezaliman kepada manusia. Maka seluruh kejelekan, seluruh keburukan yang terjadi pada seseorang, maka itu menunjukkan dia masih jahil. Dia masih jahil atau dia masih tertimpa penyakit yang namanya kebodohan. Semakin seseorang mudah melakukan dosa, maka menandakan dirinya semakin bodoh dia. Semakin dia berkurang dosanya, semakin dia takut melakukan dosa, maka semakin berkurang kadar kebodohannya. Makanya kata para ulama bahwasanya puncak ilmu itu adalah takut kepada Allah. Puncak ilmu itu adalah meninggalkan dosa. Ketika seseorang sudah mampu meninggalkan dosa dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah, berarti dia telah mendapatkan puncak dan tujuan ilmu yang dia pelajari. Tapi kalaulah ilmu yang dia pelajari tidak membuat dia takut kepada Allah, justru masih berbuat dosa, maka sebenarnya dia belum layak dikatakan orang berilmu. Belum layak dikatakan orang yang berilmu, tetapi layaknya dikatakan apa? Orang yang masih jahil. Walaupun katanya tauhidnya kuat, katanya manhajnya bagus, katanya fikihnya dalam, tapi kalau sering berbuat dosa, Allah mengatakan itu sebabnya adalah kebodohan, dan itu menandakan dia masih jahil terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah kebodohan merupakan sebab manusia menyembah berhala. Menyembah anak sapi misalnya, menyembah matahari, kemudian menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan. Maka semua itu adalah sebab atau buah dari kebodohan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-138, dan kami kata Allah seberangkan Bani Israel ke seberang lautan. Maksudnya wajawazna bi Bani Israel al-bahr. Kami selamatkan Bani Israel menyeberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum, ketika Bani Israel sampai berjumpa dengan kaum yang lain, yang kaum itu menyembah berhala, maka Bani Israel mengatakan, Ya Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan berhala sebagaimana mereka punya berhala. Dan akhirnya Nabi Musa marah dan mengatakan, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Jadi permintaan untuk membuat berhala disifati oleh Nabi Musa kepada kaumnya, kalian itu meminta sesuatu yang menandakan kalian itu masih jahil. Maka segala bentuk kesyirikan adalah buah dari kejahilan seseorang. Kemudian di antara buah kebodohan, akibat kebodohan adalah timbulnya homoseks misalnya, atau lesbian, atau apa nama sekarangnya LGBT gitu ya, atau yang semisalnya. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, ini merupakan buah dari kebodohan, sebagaimana surat An-Naml ayat yang ke-55, A'innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa. Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu? Kenapa tidak mendatangi perempuan? Maksudnya istri-istri kalian. Bal antum qaumun tajhalun. Dan sungguh kata Allah, kalian itu benar-benar bodoh, kaum yang bodoh, yang jahil.
maka perbuatan homoseks atau yang semisalnya lesbian, atau laki-laki menemui laki-laki, atau perempuan berhubungan dengan perempuan, maka yang seperti ini adalah perbuatan dari buah dari kejahilan, kebodohan seseorang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara akibat kebodohan, bahwasanya kebodohan adalah jalan yang memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Kebodohan adalah jalan yang memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan isi neraka Jahannam itu kebanyakannya dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu jin dan manusia punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk belajar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk belajar. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar, telinganya tidak digunakan untuk belajar. Ulaika kan an'ami banhum adhan. Maka mereka itulah seperti hewan bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka dari ayat ini Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni neraka Jahannam. Punya hati tapi tidak bisa memahami, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar, atau punya hati, punya mata, punya telinga tidak digunakan untuk menuntut ilmu yang akhirnya buahnya kejahilan. Maka inilah ciri-ciri dari penghuni neraka, yaitu orang-orang yang jahil tentang agamanya. Maka mari ma'asyiral muslimin ibadallah, kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengilmui agama ini? Kalau belum, maka bisa jadi kita termasuk yang ada di dalam ayat ini. Punya hati tapi tidak paham, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak pernah mendengarkan ilmu-ilmu tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan mengenai sebab-sebab keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka setelah kita menjelaskan, setelah kita mengetahui bahwasanya kebodohan itu sebab kebinasaan yang paling pertama, maka tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan dari kebodohan kecuali berilmu, menuntut ilmu. Kapan kita menuntut ilmu? Ya mulai kita bisa menggunakan hati kita, mata kita, telinga kita untuk memahami sampai datang kematiannya. Maka tanda baik seseorang adalah dengan ilmunya, maksudnya ilmu yang diamalkan. Rasulullah pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah fahamkan dia, faqihkan dia dalam urusan agamanya. Dan seluruh para nabi lam yuwarrithu dinara. Dan nabi itu setelah wafatnya tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil warisan para nabi, warisan yang mencukupi sebagai bekalnya di dunia dan nanti pada yaumul qiyamah ketika menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, perintah untuk menuntut ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah, ketahuilah tentang la ilaha illallah, dan baru setelahnya memohon ampun atas dosa-dosamu. Di sini Allah memerintahkan kita untuk berilmu baru beramal. Berilmu dulu baru beramal. Di antara amalannya adalah berdoa memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah singkat dari kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa diambil pelajaran darinya, yang pastinya kita mengetahui
bahwasanya masuk ke dalam surga itu ada sebab-sebabnya, masuk ke dalam neraka juga ada sebab-sebabnya, mendapatkan ridha dan rahmat Allah juga ada sebab-sebabnya, mendapatkan murka dan siksa dari Allah juga ada sebab-sebabnya. Dan sebab yang menyebabkan seseorang mendapatkan murka dan siksa dari Allah, dimasukkan ke dalam neraka, adalah karena kebodohan yang tidak dia rubah dari dirinya, yang mana dia tidak mau mendalami, mengkaji, memahami, memikirkan dengan hati, mata, telinganya, dan tidak mau mengamalkan apa yang dia ketahui dari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.